Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya V, dan kali ini saya akan menceritakan salah satu pengalaman saya ketika berangkat kerja. Jadi saya itu bekerja di salah satu klinik rawat inap di bagian dapur, masakan untuk pasien, untuk perawat, dan juga untuk dokter-dokter. Nah, karena pasien 6:30 itu sudah harus sarapan, otomatis saya berangkat juga pagi-pagi buta. Jadi orang turun dari sholat subuh itu, orang turun dari musola, itu aku berangkat. Masih gelap. Nah, jalan yang harus saya tempuh dari rumah ke tempat kerja itu cukup jauh. Dan ada beberapa bagian itu yang kalau di sini tuh dibilangnya bula itu, jadi kita lewat persawahan gitu loh, tapi yang panjang banget, nggak ada rumah gitu, itu namanya bula kalau di sini. Jadi ya aku tuh ada ngelewatin beberapa titik bula yang cukup panjang, dan ya karena masih gelap sebenarnya serem sih, cuman karena udah ya tiap hari ya biasa aja sebenarnya, tapi ada yang berbeda dengan hari itu. Aku masih ingat banget itu Jumat pagi, karena di klinik mau ada acara, jadi aku berangkat lebih pagi dari biasanya. Jadi aku berangkat sebelum kalau di sini masih tarkim gitu, apa sih yang kayak baca-bacaan sebelum azan subuh itu. Nah, itu aku udah berangkat. Nah, ketika melewati salah satu titik lah ya, aku bilangnya di salah satu titik itu, jadi jalannya tuh lurus sebenarnya, cuman agak nikung gitu loh, tapi bukan belok, enggak, jadi jalannya tuh emang agak nikung gitu. Nah, di tikungan itu tuh ada jembatan, jadi patahan sungai gitu. Aku di situ sempat sekilas melihat perempuan duduk berongkang-ongkang kaki di jembatan, menggunakan gaun putih, lusuh, dengan rambut yang megar. Tapi aku tidak bisa melihat mukanya, karena dia menunduk dan memainkan kakinya. Aku sempat berpikir, pasti bukan manusia. Jam segini, masih gelap gini, perempuan di jembatan, dengan rambut acak-acakan, dengan baju putih panjang, gak mungkin orang gitu. Cuman ya udah sih gitu, maksudnya ya aku permisi aja, numpang lewat gitu, jangan ganggu, nggak usah saling ganggu gitu. Udah dong, aku terus tidak berapa lama kemudian aku merasa boncenganku kok agak berat ya gitu. Kayak kan kita tuh kerasa ya kalau misalnya kita ngebonceng orang sama enggak gitu, kita ngebonceng sesuatu sama enggak, itu kan berasa muatannya tuh beda gitu, tarikan motornya. Aku tuh sempat rasa kayak kok jadi berat ya gitu, kayak ada orang yang di belakang gitu loh. Nah, aku tuh udah sempat mikir yang waduh, jangan-jangan si sosok yang tadi itu ikut gitu. Aku udah sempat pikiran kayak gitu. Aku langsung nengok ke spion yang kiri gitu, tapi nggak ada. Dan udah akhirnya aku baca doa sebisaku gitu kan, karena emang itu juga baru pertama kali aku berangkat sedini hari itu gitu. Biasanya ya 4:30 itu aku baru berangkat, atau jam 5 gitu. Nah, karena aku lihat di spion udah nggak ada dan aku terus baca doa, udah dong, aku udah ngerasa yang udah nggak ada lagi nih. Motor juga tarikannya juga udah biasa aja gitu. Nah, tidak berapa lama aku masih terus jalan kan, karena emang cukup jauh sih perjalanan itu, sekitar 10-15 menit gitu. Dan karena aku juga nggak pernah ngebut kan gitu, aku sempet pandanganku tuh kayak terganggu, kayak ada
sesuatu yang apa sih, kayak beterbangan di mukaku gitu, kayak lebih seperti rambut ya kalau kataku. Jadi itu biasanya kan kerasa ya kalau misalnya kita ada poni atau apa gitu, terus rambutnya berterbangan di muka tuh kan apa sih, kayak risih gitu loh. Nah, sedangkan waktu itu aku tuh pakai bando ya, jadi kan di ini ke belakang gitu, dibandoin ke belakang, jadi nggak mungkin poninya aku tuh sampai ke muka. Itu satu. Yang kedua, karena aku berangkat kerja jadi aku gelung rambut itu, bukan aku kuncir, jadi emang bener-bener digelung rapi gitu kan, karena takutnya kalau misalnya masak nanti kan takutnya rambutnya rontok atau gimana gitu, jadi udah digelung rapi. Jadi aku yakin banget itu tuh bukan rambut aku gitu, itu bukan rambut aku. Terus aku dalam hati langsung yang, anjir ini rambut siapa dong gitu, dan ini apa gitu. Enggak, awalnya aku nggak mikir rambut siapa gitu, enggak, cuma ini apa gitu, kok kayak rambut tapi rambut siapa gitu. Nah di situ akhirnya aku beraniin diri noleh di spion yang kanan. Tadi kan aku lihatnya di kiri, aku lihat di spion yang kanan itu masih apa namanya, nggak ada apa-apa gitu, di belakang aku tuh kosong gitu. Terus aku tapi masih jalan terus, tapi aku nggak berani ngebut karena takutnya nanti aku panik atau gimana, terus nggak fokus sama jalan gitu kan. Jadi aku tetap jalan tapi aku pelan sambil terus berdoa dan mikir gitu, ini tuh apa gitu. Dan sempat satu kali aku bersimpangan ya. Jadi dari lawan arah itu ada mobil yang muatan ayam potong gitu. Pas waktu itu si mobil ini tuh kayak ngelakson gitu loh. Ya nggak ada orang lain gitu, maksudnya di situ cuma ada aku dari lawan arah sama mobil ini, dan mobil ini ngelakson sedangkan aku posisi di pinggir. Nggak mungkin ngelakson aku untuk minggir gitu, maksudku tuh dia tuh ngelakson sambil lampunya tuh di dim gitu kan. Terus aku kira ada apa sih sebenarnya gitu, aku tuh masih nggak bener-bener nggak ngeh gitu ada apa sih sebenarnya. Tapi ya kalau ngelihat dari si mobil ini, itu kayaknya mobil ini melihat sesuatu yang nggak tahu, aku tuh nggak tahu apa yang mereka lihat gitu. Itu mereka tuh bener-bener yang langsung kayak dun gitu sambil ngedem gitu lampunya gitu. Ya udahlah, akhirnya kan udah mereka lewat, aku juga terus. Masih berasa banget rambutnya, dan makin lama kok kayak makin banyak ya di muka. Tapi di apa sih, kayak misalnya aku disibakin gitu tuh nggak ada gitu, cuman ada rasanya kalau rambutnya tuh kayak ada rambut gitu loh di muka. Tapi dicari berarti kayak misalnya dipegang gitu nggak ada gitu. Nah di situ nggak tahu kenapa tiba-tiba aku kepikiran untuk nengok ke atas. Aku kepikiran untuk nengok ke atas, dan itu pun aku benar-benar harus yang kayak ngeberaniin diri banget gitu, yang ya Allah ini jangan-jangan ada apa-apa nih di atasku gitu kan, lebih kayak gitu. Terus lihat enggak gitu. Itu cukup lama sih, kayak yang sempet ya sepersekian menit lah gitu aku untuk mikir itu, untuk berani nggak nih nengok ke atas gitu. Dan karena aku semakin nggak nyaman sama rasanya rambut yang ada di muka aku itu, karena takutnya nanti aku malah nggak fokus terus jatuh apa gimana, akhirnya aku putusin oke, gue lihat gitu, gue mau coba untuk ngedongangin kepala, lihat ada apa di atas gitu. Ya udah dong, aku langsung dalam hati yang ya Allah bismillahirrahmanirrahim, pokoknya kayak udah berdoa apapun lah, pokoknya aku berlindung padamu dari godaan apapun, semuanya setan yang terkutuk lah gitu. Udah dong, habis itu aku tuh pelan-pelan pas udah di jalan yang lebih enak ya, maksudnya jalannya tuh yang nggak berbelok-belok gitu, aku coba untuk mendongakkan kepala. Dan kalian tahu, ketika aku mendongak ke arah atas,
ada perempuan yang tadi duduk di jembatan. Dia itu berada di atas aku. Dia nggak terbang ya. Dia nggak terbang. Jadi posisi dia itu bukan kayak Superman yang posisinya terbang gitu, nggak. Jadi terbalik. Bener-bener literally kepalanya di bawah, kakinya di atas gitu loh. Aku nggak tahu sih itu bener-bener kepalanya di bawah atau kakinya di atas. Yang pasti yang aku lihat posisi kepalanya itu kebalik, bukan kayak terbang. Jadi bener-bener memang rambutnya dia itu tadi karena dia kepalanya kebalik, jadi rambutnya kejuntai ke bawah dan itu kena muka aku. Dan yang lebih serem, ketika dia tahu aku mendongak ke atas, dia pun ikut mendongak dan tersenyum, memperlihatkan barisan giginya yang hitam dan tajam. Dan aku kayak ngeliat ini loh, di pinggiran bibirnya tuh kayak merah-merah gitu loh, merah-merah, nggak tahu itu luka, darah atau apa, pokoknya di pinggir bibirnya ini dia itu kayak agak merah-merah gitu. Dan itu sumpah demi Allah itu serem banget. Aku tuh udah mau teriak sebenarnya ya, aku udah mau teriak, cuma nggak bisa. Aku bener-bener nggak bisa teriak. Terus akhirnya aku berhenti, bener-bener aku berhenti di situ. Dan itu masih di tengah sawah-sawah itu, masih di tengah bula itu. Aku berhenti di situ, langsung aku pejomin mata. Aku bener-bener nggak berani lihat. Aku pejomin mata, aku berdoa karena aku takutnya kalau aku terus dan aku lihat kayak gitu, otomatis bisa jadi aku jatuh gitu loh. Dan takutnya nanti malah cedera atau gimana gitu kan. Akhirnya aku berhenti di situ, aku pejomin mata, aku baca ayat kursi, entah sampai berapa kali aku baca. Dan rasa ada rambut di muka aku itu udah nggak ada. Tapi setelah itu aku denger lengkingan ketawa yang serem banget. Sumpah demi apapun, baru kali itu aku ngedenger lengkingan sengeri itu. Biasanya aku udah berapa kali juga sih sebenarnya ketemu Miss K. Mereka cenderung lebih kayak cekikikan ya, ketawanya tuh kayak gitu. Tapi di pagi itu dia ketawanya tuh ketawa tinggi dan melengking banget. Apalagi di tempat terbuka kayak gitu tuh suaranya kayak ngegema, ngemenuin langit gitu. Itu benar-benar aku sampai tutup kuping, terus aku baca doa. Dan gak berapa lama hilang ketika dari lawan arah ada ibu-ibu penjual sayur yang ya mungkin dia mau berangkat ke pasar untuk kulakan sayur gitu ya. Nah ibu tuh sempat berhenti karena ngelihat aku yang kayak, aku nggak histeris sih sebenarnya ya, maksudnya nggak yang ini, cuman langsung berhenti. Terus dia bilang, "Dok, kenapa?" gitu. Terus aku baru kayak balik lagi gitu sadarnya kan. Terus aku bilang, "Enggak Bu, enggak apa-apa, ini tadi ada yang mau jatuh, lagi benerin ini," kataku. "Oh ya udah, cuma mandek nek tengah bula, bahaya, takutnya ada orang jahat gitu, jangan berhenti di tengah sawah gitu, bahaya, takutnya ada orang jahat gitu." Terus nggih Bu, iya makasih gitu. "Ya udah Ibu terus ya," gitu. "Ya Bu, makasih." Nah si Ibu akhirnya terus, aku pun juga akhirnya udah tancap gas. Terus sampailah aku di rumah sakit. Di klinik tempat aku kerja. Nah, pas aku nyampe situ ada Pak Satpam kan. Terus Pak Satpam tuh langsung bilang gini, "V, kamu enggak apa-apa?" katanya gitu. "Enggak Pak, kenapa?" kataku. "Bener nih, enggak apa-apa." "Enggak loh Pak, kenapa toh?" kataku. "Kamu pucat banget loh, kamu sakit?" katanya. "Enggak Pak, baik-baik aja kok saya," gitu. "Bener yo, enggak apa-apa yo," gitu. Dia tuh masih kayak, aku tuh rasanya kayak Pak Satpam itu tahu sesuatu tapi
Tapi dia mau ngomong tuh kayak ragu gitu, kayak cuma mau mastiin aku tuh nggak apa-apa gitu. Terus, iya Pak, beneran nggak apa-apa. Kenapa tuh Pak? Kataku. Enggak. Tadi pas kamu belok sini, Bapak lihat ada yang ngikut. Lah, ngikut siapa Pak? Kataku. Terus, adalah mbak-mbak, kata dia gitu. Mbak-mbak rambut panjang gitu, pakai baju putih, kata dia. Bener, itu tadi mbak-mbak nggak ganggu kamu, katanya. Enggak Pak. Emang Bapak lihat? Iya, tadi Bapak sempat lihat. Tapi ketika kamu mau masuk gerbang, si mbaknya itu terbang ke arah pepohonan, kata si Pak Satpam ini. Oh, ya udahlah Pak, mungkin tadi dia nebeng, kataku. Ya udahlah, bagus. Udah mending kamu sholat subuh dulu, kata si Pak Satpam. Sholat subuh dulu, baru habis itu baru kerja. Takutnya nanti mbak-mbaknya masih mau ngikut kamu gitu, mending kamu sholat dulu gitu. Oh iya Pak, makasih ya Pak gitu. Dan udah setelah itu aku langsung ambil air wudhu, sholat dulu baru terus kerja. Dan itu aku nggak tahu perempuan itu siapa, terus maunya dia itu apa bener ya, mungkin bener nebeng ke aku atau gimana, aku nggak tahu, bener nggak tahu. Dan sejak saat itu udah nggak pernah sih ya, karena emang aku tapi sejak saat itu aku berangkat jadi lebih pagi, lebih terang gitu paginya, itu yang kayak jam 5 gitu aku baru berangkat. Takut sih, serem itu, sumpah serem. Berapa kali bertemu makhluk-makhluk kayak gitu, tapi yang aku temuin itu serem banget menurut aku. Dengan posisi dia yang terbalik seperti itu, dengan cara dia ganggu, dan bahkan mungkin si mobil pembawa ayam tadi itu dia juga ngelihat ada perempuan itu. Mungkin di belakang aku atau udah di atas aku nggak tahu. Kemungkinan mereka juga lihat, makanya mereka tuh kayak ngasih kode gitu loh sebenarnya gitu. Cuman akunya juga pas waktu itu kan nggak ngeh juga gitu. Mungkin mereka juga lihat. Dan ya sudah gitu. Aku sih hari ya udahlah. Ya emang ya mungkin mereka mau kenalan kali ya, atau memang bener-bener mau nebeng, atau mungkin mereka gabut ya kan, nggak ada temennya ketika aku lewat mereka minta ditemenin, nggak tahu. Gua nggak peduli soal itu. Yang penting udah gak ganggu aku lagi. Oke, segitu dulu cerita dari aku kali ini. Kalau ada kurang lebihnya dalam membawakan cerita atau ada kepleset katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Semoga cerita dari saya bisa menemani malam hari Anda. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.